Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirva Karismawati dengan NIM 2101101101063 dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syukron selaku dosen mata kuliah wajib Bahasa Indonesia karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi artikel ilmiah ini. Dan juga saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya saya dapat berada di sini untuk melakukan presentasi artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang akan saya presentasikan berjudul Pelestarian Budaya Lokal dari Kepunahan Akibat Modernisasi. Artikel ilmiah ini terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Subbab yang pertama ialah latar belakang. Kebudayaan Indonesia ialah semua budaya lokal yang ada di seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan daerah. Kutipan ini mengacu pada gagasan bahwa persatuan diperkuat sehingga persatuan semakin terasa sebagai keragaman. Bentuknya adalah negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, dan bahasa nasional. Kebudayaan Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini terjadi bagi mereka yang benar-benar menginginkannya, dan perubahan budaya terjadi dengan sangat cepat. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Konsekuensi logis dari kewenangan konstitusi ini adalah bahwa pelestarian budaya adalah misi bersama yang permanen dari negara dan masyarakat. Kebudayaan nasional dapat dikatakan sebagai nilai tertinggi dari kebudayaan lokal dan menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kebudayaan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Generasi muda sebagai pemangku kebudayaan di masa depan diharuskan untuk memiliki kemampuan memanfaatkan keragaman sumber daya kebudayaan untuk pembentukan keindonesiaan. Langkah selanjutnya adalah dengan sungguh-sungguh mengembangkan strategi budaya sebagai upaya dinamis untuk menjaga budaya dan nilai-nilai negara dengan melindungi, mengembangkan, dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan konstitusi. Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah modernisasi, yaitu mengarahkan perubahan sosial dan budaya berdasarkan perencanaan. Modernisasi merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi masyarakat, karena hal tersebut mencakup bidang yang sangat luas, seperti suatu permasalahan sosial, proses disorganisasi, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan untuk berubah, dan yang lain sebagainya. Modernisasi dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu bentuk peralihan dari keadaan terbelakang ke keadaan yang lebih baik dengan keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju dan lebih makmur. Modernisasi tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek non-material seperti cara berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Gaya hidup masyarakat saat ini dan masa lalu sangatlah berbeda, dan ini juga merupakan efek dari modernisasi, sehingga kita perlu menyikapinya dengan lebih tepat. Dampak lain dari modernisasi adalah berkembangnya teknologi maju yang sangat membantu masyarakat, namun dapat menggerogoti semangat dan moral generasi muda. Budaya lokal sebagai sumber daya budaya mempresentasikan nilai budaya terbaik berdasarkan kearifan lokal pada tataran masyarakat yang tinggal di desa, kabupaten, dan provinsi yang berasal dari penduduk setempat dan bersifat kedaerahan. Kedudukan budaya lokal dalam upaya pelestarian warisan budaya sangat strategis dalam kerangka pembangunan budaya nasional. Kenyataannya, masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai budaya asing yang mereka anggap lebih menarik atau unik dan lebih praktis. Banyak budaya lokal yang hilang karena kurangnya minat generasi penerus untuk mempelajari dan mewarisinya. Subbab yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diuraikan sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan ialah: yang pertama, faktor pendorong terjadinya kepunahan budaya lokal. Yang kedua, pentingnya pelestarian budaya lokal. Yang ketiga, upaya pelestarian budaya lokal dari kepunahan. Dan yang terakhir, tantangan budaya nasional di era modernisasi.
Subbab yang ketiga ialah tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini yaitu yang pertama, menjelaskan faktor-faktor penyebab kepunahan budaya lokal di era modern. Yang kedua, menguraikan pentingnya pelestarian budaya lokal. Yang ketiga, menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya lokal dari kepunahan. Dan yang keempat, menguraikan tantangan terhadap budaya nasional di era modernisasi. Sebab yang keempat ialah manfaat penulisan. Manfaat dari artikel ilmiah ini ialah yang pertama, sebagai rekomendasi untuk pemerintah dalam meningkatkan upaya pelestarian budaya lokal. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa menjaga kelestarian budaya lokal ialah suatu hal yang penting. Dan yang terakhir, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap menjaga kelestarian budaya lokal yang dimiliki Indonesia. Bab yang kedua ialah pembahasan. Yang pertama, faktor pendorong terjadinya kepunahan budaya lokal. Kebudayaan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama, peradaban manusia di muka bumi ini adalah hasil dari kebudayaan. Kemudian dalam kehidupan modern sekarang ini, budaya asli bangsa Indonesia berangsur-angsur mengalami perubahan nilai-nilai karena aksesibilitas modernisasi membuka peluang bagi negara menjadi tanpa batas. Di sisi lain, kemandirian bangsa tidak terlepas dari kemampuan negara dalam mempertahankan nilai-nilai luhur dan budayanya. Oleh karena itu, keberadaan nilai-nilai kearifan budaya lokal Nusantara sebagai bagian integral dari budaya bangsa menjadi sangat penting. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya lokal masih minim hingga saat ini. Masyarakat saat ini lebih menyukai budaya asing yang dinilai lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan berarti budaya asing tidak boleh diadopsi, tetapi banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian negara. Budaya lokal juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menyimpang dari ciri khas budaya aslinya. Kurangnya pembelajaran budaya menjadi salah satu penyebab merosotnya dan memudarnya budaya lokal generasi muda. Oleh sebab itu, pembelajaran tentang budaya harus diajarkan sejak dini. Namun saat ini, banyak orang menganggap bahwa mempelajari kebudayaan lokal merupakan hal yang tidak penting. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sektor sosial budaya masih mendapatkan proporsi yang sangat kecil dari rencana pembangunan pemerintah. Padahal melalui studi budaya, kita dapat mempelajari pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya nasional dan bagaimana beradaptasi dengan budaya lokal di tengah perkembangan zaman modern. Kemudian, arus informasi dan komunikasi yang cepat menciptakan kecenderungan untuk merusak budaya asli. Kemajuan di bidang transportasi, telekomunikasi, dan teknologi dapat menggerogoti semangat melestarikan budaya lokal yang memiliki nilai kearifan sebagai warisan leluhur negara Indonesia. Timbulnya permasalahan dalam budaya lokal antara lain disebabkan oleh yang pertama, masuknya budaya asing ke dalam suatu negara sebenarnya merupakan fenomena yang wajar jika budaya tersebut sesuai dengan karakter negara tersebut. Namun nyatanya, budaya asing mulai mendominasi, budaya lokal pun mulai terlupakan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran budaya lokal. Budaya lokal sendiri merupakan identitas dari suatu negara. Sebagai identitas bangsa, budaya lokal harus terus dilestarikan keaslian dan kepemilikannya agar tidak dapat diklaim oleh negara lain. Yang ketiga, karena kurangnya minat masyarakat terhadap barang-barang dalam negeri. Masyarakat Indonesia pada umumnya lebih memilih barang-barang luar negeri daripada barang-barang milik negara Indonesia. Dan yang terakhir dari segi perkembangan teknologi. Meskipun dianggap membawa banyak keuntungan, kemajuan teknologi ternyata menjadi salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal ditinggalkan. Pentingnya pelestarian budaya lokal. Indonesia memiliki banyak warisan budaya dari nenek moyang kita pada awalnya, dan orang Indonesia seharusnya bangga akan hal itu. Akan tetapi karena sekarang sosialisasi di tingkat nasional sedikit menurun, maka menyebabkan budaya Indonesia juga ikut merosot. Banyak masyarakat yang melupakan dan bahkan tidak mengetahui apa itu kebudayaan Indonesia. Warisan lokal dalam berbagai bentuknya memberikan kita kesempatan untuk mempelajari budaya lokal dalam mengatasi tantangan yang dihadapi di masa lalu. Persoalannya, kearifan lokal seringkali diabaikan dan dianggap tidak relevan dengan masa kini, apalagi masa depan. Dampaknya banyak warisan budaya yang terkikis, terlantar, terabaikan, bahkan disalahgunakan seiring bertambahnya usia. Padahal banyak negara tanpa sejarah yang kuat mencari identitas melalui sejumlah kecil situs sejarah dan warisan budaya.
Sebagai orang Indonesia yang kaya akan warisan budaya, kita sendiri malah mengabaikan aset berharga ini. Ini sungguh merupakan situasi yang kontradiktif. Secara umum, kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara dengan beragam budaya, dari Sabang sampai Merauke. Dari sekian banyak budaya yang ada di Indonesia, mulai dari masakan, fashion, dan seni, termasuk masakan dari berbagai daerah, semua itu merupakan aset bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan agar kredibilitas dan eksistensinya tidak tergoyahkan oleh derasnya arus modernisasi. Pada umumnya, pengelolaan warisan budaya merupakan tanggung jawab warga negara atau masyarakat. Kebudayaan harus menjadi sumber kebanggaan warga negara agar dapat dilestarikan dan dimanfaatkan oleh warganya. Warisan budaya tidak ada artinya kecuali pemiliknya berusaha untuk melestarikan dan mewujudkannya sebagai cara hidup dan interaksi. Yang ketiga, upaya pelestarian budaya lokal dari kepunahan. Menjaga dan memelihara budaya Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus melestarikan dan berpartisipasi dalam pelestarian budaya lokal. Yang pertama, culture experience. Culture experience atau pengalaman budaya adalah pelestarian budaya yang terjadi dengan cara berpartisipasi langsung dalam pengalaman kultural. Misalnya, jika budaya tersebut adalah suatu bentuk tari, maka masyarakat didorong untuk belajar dan berlatih tari dan sebagai hasilnya dapat ditampilkan di acara tahunan dan festival-festival tertentu. Dengan begitu, kebudayaan lokal di Indonesia akan tetap terpelihara kelestariannya. Yang kedua, culture knowledge. Culture knowledge atau pengetahuan budaya adalah pelestarian budaya yang dijalankan dengan menciptakan pusat informasi budaya yang dapat difungsikan ke dalam berbagai bentuk. Dengan tujuan untuk mendidik atau mengembangkan budaya itu sendiri dan potensi wisata lokal. Dengan cara ini, generasi muda dapat memperkaya pengetahuan mereka tentang budaya mereka sendiri. Selain kedua bentuk pelestarian di atas, budaya lokal juga dapat dilestarikan dengan cara mengenali budaya itu sendiri. Dengan begitu, setidaknya pembajakan kebudayaan yang dilakukan oleh negara lain dapat dicegah. Masalah umum yang sering terjadi di masyarakat ialah terkadang mereka tidak merasa bangga dengan produk atau budaya yang dimiliki negara sendiri. Kita lebih menghargai budaya-budaya impor dari barat yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Budaya lokal mulai menghilang dan menurun seiring berjalannya waktu karena masyarakat, terutama generasi muda, kurang memiliki kesadaran terhadap pelestarian budaya lokal. Akibatnya, kita baru bersuara ketika ada negara yang sukses dan terkenal dengan kebudayaannya, padahal budaya tersebut merupakan milik Indonesia yang mereka curi secara diam-diam. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal sangatlah penting karena pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam melestarikan budaya lokal. Pemerintah harus menciptakan kebijakan untuk upaya melestarikan budaya nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang patut didukung adalah penggunaan budaya lokal di semua acara besar nasional seperti tari, lagu daerah, dan lain sebagainya. Lebih khusus lagi, Presiden Joko Widodo baru-baru ini mewajibkan seluruh jajarannya untuk mengenakan pakaian adat berdasarkan daerah asalnya di semua acara penting nasional. Seperti pada Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus setiap tahunnya. Masyarakat perlu memahami dan mengetahui berbagai jenis budaya yang mereka miliki. Pemerintah juga dapat lebih fokus terhadap pendidikan muatan lokal kebudayaan daerah. Selain cara di atas, ada cara lain untuk melestarikan budaya lokal. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memajukan budaya lokal. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal sekaligus memperkuat dan melestarikan budaya lokal. Yang ketiga, berjuang untuk menghidupkan kembali semangat saling menghargai, kekeluargaan, keramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi. Yang terakhir, selalu mendukung dan mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Berusaha agar masyarakat bisa untuk mengelola keragaman budaya wilayah tersebut. Tantangan budaya nasional di era modernisasi. Di era modernisasi saat ini, mengelola negara yang besar dan hebat seperti Indonesia tentu bukanlah tugas yang mudah. Tantangan modernisasi menjadi salah satu tantangan dari luar. Selain tantangan dari luar, terdapat pula ancaman akibat keragaman budaya dan suku bangsa. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu penyebab cepatnya perubahan masyarakat nasional. Teknologi informasi telah menyebar luas dan bahkan seolah-olah telah menjadi kebutuhan utama di masyarakat saat ini, sehingga orang-orang yang tidak memiliki keterampilan IT dipandang kurang mampu untuk mengikuti modernisasi.
Tentu saja modernisasi melalui teknologi informasi memiliki aspek positif, tetapi banyak juga aspek negatifnya. Oleh karena itu, tidak hanya masyarakat, tetapi juga bangsa Indonesia harus mampu menyaring perkembangan teknologi informasi agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Misalnya, gambar-gambar yang termasuk dalam kategori pornografi yang mudah diakses menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Pada prinsipnya, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media pengembangan budaya bangsa. Bangsa Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk mempublikasikan dan memajukan seluruh kebudayaan nasional bangsa Indonesia demi pembangunan nasional dan kepentingan nasional. Klaim negeri Malaysia yang serumpun. Tetangga Malaysia telah membuat naik pitam sebagian besar masyarakat Indonesia beberapa kali. Negara dengan slogan Truly Asia tersebut berulang kali menyatakan bahwa budaya Indonesia adalah milik mereka. Sebagian dari data-datanya ialah sebagai berikut. Yang pertama, pada 1 Agustus 2007, Malaysia mengklaim dan mematenkan motif batik, barang rusak, angklung, wayang kulit, hingga rendang. Sehingga Sabta Nirwandar, Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, mengatakan pemerintah telah mendaftarkan batik dan angklung sebagai World Heritage Masterpiece oleh UNESCO. Yang kedua, pada Oktober 2007, lagu yang sangat mirip dengan Rasa Sayangi dijadikan OST iklan pariwisata oleh Malaysia. Lagu ini diunggah ke situs resmi pariwisata Malaysia dan ditayangkan di beberapa televisi Malaysia. Yang ketiga, pada 21 November 2007, seniman Ponorogo dikejutkan dengan penampilan tari barongan yang sangat mirip dengan reog Ponorogo. Padahal pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah mendaftarkan reog Ponorogo dan memperoleh hak cipta pada tanggal 11 Februari 2004. Tarian ini diberi nama Tari Barongan oleh Malaysia. Yang keempat, pada 25 November 2007, dalam acara Kemilau Nusantara 2007 di Bandung, Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Abdul Aziz Harun, mengancam akan mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Dia berkata, bahasa Melayu merupakan bahasa Malaysia. Yang kelima, pada Juni 2008, Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Malaysia bidang ekonomi mengatakan bahwa Indonesia kalah cepat dari Malaysia dalam mendapatkan hak paten batik. Namun hanya motif pirang rusak yang berhasil dipatenkan. Bab yang ketiga yaitu simpulan. Budaya Indonesia merupakan identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain dan menciptakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Di masa ini, tren globalisasi telah merambah Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa ini bisa mengubah budaya lokal Nusantara dan memundurkan kebudayaan lokal Nusantara. Untuk itu, sebagai generasi muda, kita harus mampu menciptakan sesuatu yang dapat melindungi budaya kita dan menjaga keutuhan budaya Indonesia. Ada beberapa cara untuk melestarikan budaya, tetapi hal pertama dan terpenting yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap budaya. Sehingga dengan mencintai budaya sendiri, maka orang lain akan ikut termotivasi untuk mempelajarinya sehingga budaya akan tetap ada. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam pelestarian budaya yaitu: yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya sebagai identitas bangsa. Yang kedua, ikut serta dalam pelindungan budaya dengan ikut serta dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, yaitu mempelajari dan ikut mensosialisasikan kepada orang lain agar orang lain tertarik untuk ikut serta dalam pelestarian kebudayaan. Sekian presentasi artikel ilmiah ini, dan saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.